Selamat sore pemirsa di rumah, kembali lagi dengan program Ramadan Sehat bersama RSAU Dr. Efram Harsana dengan saya Dr. Pati Arsindra yang akan menyampaikan topik kesehatan mata yang membahas tentang satu penyakit mata yang paling sering menimbulkan kebutaan di kalangan masyarakat kita, yakni katarak. Pemirsa, apakah sebenarnya katarak itu? Katarak adalah suatu kondisi di mana terjadi pengkabutan dari lensa yang ada di dalam bola mata kita yang sering kita sebut sebagai lensa kristalina yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya masuk ke dalam bola mata menuju retina. Kemudian, apakah gejala yang muncul pada pasien dengan katarak? Gejala pertama dan paling sering muncul pada pasien katarak adalah penglihatan yang kabur atau tidak jelas. Kemudian yang kedua, penglihatan seperti tertutup kabut. Yang ketiga, penglihatan yang menurun pada saat malam hari. Yang keempat, pasien sering merasakan silau saat mata terkena sorotan sinar lampu. Berikutnya adalah penglihatan warna yang cenderung berkurang, dan yang terakhir adalah pandangan ganda pada salah satu mata pasien. Beberapa hal dapat menjadi penyebab atau faktor resiko terjadinya katarak. Yang pertama adalah kadar gula darah yang tinggi atau di atas normal, atau pada penderita diabetes mellitus. Kemudian yang kedua adalah penggunaan obat-obatan yang mengandung steroid, baik itu oral, intravena, ataupun inhalasi. Penyebab yang ketiga adalah paparan sinar ultraviolet. Kemudian merokok juga dapat menyebabkan terjadinya katarak. Penyakit mata lain seperti retinitis ataupun uveitis, trauma pada bola mata, pembedahan atau operasi mata sebelumnya, predisposisi genetik, dan adanya riwayat radiasi atau kemoterapi pada pasien dengan penyakit kanker. Ada beberapa jenis katarak. Yang pertama adalah katarak yang sering terjadi pada usia lanjut. Katarak pada usia lanjut ini ada yang kita sebut sebagai katarak nuklearis, di mana inti dari lensa mata mengalami kekeruhan. Yang kedua adalah katarak kortikalis, di mana selubung lensa mata mengalami kekeruhan. Dan yang ketiga adalah katarak subkapsularis posterior, di mana bagian belakang dari selubung lensa mata mengalami kekeruhan. Sedangkan jenis katarak lainnya yang tidak tergantung atau terkait dengan usia, di antaranya adalah katarak diabetika, katarak traumatika, katarak subkapsularis anterior, dan katarak polaris posterior. Dan satu lagi, ada satu jenis katarak yang dapat terjadi pada bayi ataupun anak-anak, kita menyebutnya sebagai katarak kongenital. Pemirsa, bagaimana jika katarak dibiarkan saja? Ada beberapa hal yang dapat menjadi konsekuensi jika katarak dibiarkan tanpa dilakukan penanganan lebih lanjut oleh seorang dokter mata. Yang pertama adalah penglihatan tentu saja akan semakin kabur karena kataraknya semakin menebal. Yang kedua, karena katarak semakin tebal, maka dia akan semakin keras, dan pada saatnya dioperasi dia akan memberikan tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada jika katarak tersebut dioperasi pada tahap-tahap awal. Yang ketiga, lensa katarak akan mencair. Dan yang keempat, akan terjadi gangguan saraf mata yang kita sebut sebagai glaukoma akibat lensa mata yang mengalami katarak ataupun lensa mata katarak yang sudah mengalami pencairan. Pemirsa, apa yang dapat kita lakukan agar tidak terkena katarak?
Beberapa hal dapat kita lakukan agar kita terhindar dari katarak ataupun komplikasi dari katarak. Yang pertama adalah pola perilaku hidup yang sehat melalui olahraga yang baik, makan makanan yang sehat dan mengandung serat serta buah-buahan, menggunakan topi atau kacamata anti ultraviolet pada saat berada di luar ruangan, mengontrol kadar gula darah jika kita mempunyai penyakit diabetes mellitus agar kadar gula darah kita tetap normal, dan yang terakhir adalah periksa ke dokter mata jika pemirsa sekalian mempunyai keluhan atau gangguan pada penglihatan pemirsa sekalian. Pemirsa, demikianlah informasi seputar penyakit katarak yang dapat kami berikan kepada pemirsa sekalian. Semoga informasi yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi kesehatan kita sekalian. Demikian, selamat sore, salam sehat.